Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Savitri. Di sini saya akan mempresentasikan singkat tentang buku yang saya ambil sebagai tugas satu saya yang berjudul Dancing to the Beat karya Sarah Fauzia. Sedikit ringkasan, cerita ini berkisah tentang seorang gadis bernama Mentari yang sangat ingin belajar menari. Meskipun ia tidak bisa mendengarkan musik secara langsung, tapi ia mampu merasakan getaran musik melalui kakinya dan detak jantungnya. Dan terjemahan teks sumber dan teks sasaran yang saya ambil yaitu tentang thumb thumb. Mentari feels pounding in her feet. She also feels her heart beating. She sees her friends dancing in the same rhythm as the pounding she feels. Yang diartikan menjadi drap-drap Mentari merasakan getaran di kakinya. Mentari juga merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Mentari melihat teman-temannya menari seirama getaran yang dirasakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai akurasi makna. Teks terjemahan dan teks asli maknanya sudah sesuai dan dapat dipahami, seperti bunyi onomatop thumb diartikan sebagai drap-drap, yaitu menyesuaikan dengan gaya bahasa di Indonesia. Dan terjemahan Mentari feels pounding in her feet diartikan sebagai Mentari merasakan detak bergemuruh di kakinya. Itu diartikan sebagai Mentari merasakan ritme atau getaran musik melalui kakinya. Di sini kita disinggung tentang motorik juga ya. Dan she also feels her heart beating. Jantungnya pun berdegup kencang. Nah, makna ini tidak berubah, ringkas dan bisa dipahami. Selanjutnya, kesesuaian gaya dan register. Gaya bahasa sederhana dan deskriptif sesuai untuk cerita anak-anak, menggunakan kalimat pendek dan runtut, mudah dipahami oleh pembaca awal. Dan di situ juga dijelaskan ada efek sensorik dan ritme, membuat cerita lebih hidup, cocok sesuai dengan imajinasi anak-anak. Kecocokan budaya dan idiomatik. Nah, cerita tentang anak-anak menari di sekolah, merasakan musik lewat tubuh, dan dukungan teman atau guru adalah budaya yang universal, tidak terbatas pada Indonesia maupun Barat. Dengan mengambil nama tokoh Mentari khas Indonesia sekali, sesuai konteks lokal, memberikan identitas budaya lokal. Dan di buku tersebut diceritakan sepertinya dari Bali. Dan saya sangat tertarik kenapa mengambil cerita ini, karena berkaitan dengan musik, ketekunan, dan inklusi. Kebetulan saya tertarik dengan musik, saya hobi dengan musik, dan saya berdampingan dengan anak-anak inklusi. Dan kecocokan idiomatik, semua frasa tetap mudah dipahami oleh anak-anak tanpa kehilangan makna orisinal. Dan terjemahan ini mempertahankan kesesuaian budaya dan idiomatik. Keutuhan struktur wacana, koherensi antar kalimat 1 sampai 4 sudah sesuai, tersambung logis, menunjukkan urutan sebab akibat, bunyi, sensasi tubuh, reaksi jantung, pengamatan teman, sinkronisasi gerakan. Ada kesatuan topik, kesatuan semantik. Nah, kesimpulannya, struktur wacana utuh dan koheren, kesatuan ide, fokus tokoh, dan urutan kronologis peristiwa sudah sesuai. Dan untuk target pembaca, usia dan tingkat pembaca menggunakan kalimat pendek, bahasa sederhana, dan ilustrasi mendukung, cocok untuk anak usia 6-10 tahun, kelas 1 sampai 4 SD. Dan cocok untuk pembaca pemula bahasa Inggris karena teks asli sederhana dan repetitif. Dan anak-anak bisa lebih tertarik dengan musik, tari, aktivitas fisik yang terhubung dengan cerita tersebut. Dan juga buku ini mengajarkan tentang ketekunan, rasa percaya diri, dan inklusi. Dan juga cocok untuk pembaca yang sedang belajar tentang nilai sosial dan emosional.
kesesuaian dengan bahasa dan budaya sudah tentu, semuanya semuanya terjalin dengan natural, tidak berlebihan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.